Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel. Hari ini saya membawa renungan yang berjudul Hati sebagai Pusat Pengendali Sikap. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu. Firman ini adalah kebenaran hidup dan terang bagi kami. Firman ini juga menjadi makanan bagi jiwa kami dan penyegaran bagi roh kami. Tuhan, kami ingin mempelajari firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh dalam kasih karunia dan dewasa secara rohani dalam iman. Pancarkanlah cahaya murni firman kebenaran-Mu ke dalam hati kami hari ini, dan buka mata pikiran kami untuk memahami inti kebenaran yang terkandung di dalam bagian kitab suci yang berharga ini. Saat kami mempelajari sabda-Mu, kiranya nama-Mu semakin ditinggikan, karena hanya Engkau yang patut dipuji dan disembah, sebab Engkau yang kudus, baik, pengasih, dan penyayang. Bukalah mata kami untuk melihat kebenaran-Mu, bukalah telinga kami untuk mendengar suara-Mu, bukalah hati kami untuk menerima apa yang Engkau miliki bagi kami masing-masing, dan bukalah bibir kami untuk hanya mengucap apa yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan pada hari ini diambil di kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, berbunyi, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan." Nah, di sini yang dimaksud jagalah hatimu ialah kita harus menjaga hati kita dari hal-hal buruk, seperti salah satunya adalah berbohong. Karena apa? Berbohong merupakan sikap buruk yang dapat menimbulkan dosa. Nah, salah satu efek dari berbohong ialah kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya orang lain, dan juga lebih susah untuk mendapatkan teman itu. Jadi kan kalau kita sering berbohong itu banyak orang yang suka menghindar karena kita orang yang kurang dipercaya karena sering berbohong. Nah, salah satu untuk menjaga hati ialah dengan banyak-banyak membaca Alkitab maupun mendengarkan renungan serta sering berdoa. Nah, manfaat apa aja yang kita dapat dalam membaca Alkitab? Ialah pertama, memperkuat literasi kita dalam membaca, serta mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang kiranya berguna untuk diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bisa menjadi berkat atau manfaat bagi sesama kita. Di Alkitab juga banyak terdapat hal-hal yang kiranya kita dapat pelajari untuk berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, di manfaat yang kedua adalah membaca renungan. Nah, membaca renungan ini lebih tepatnya mendengar renungan. Nah, bisa juga membaca renungan juga sih. Nah, intinya manfaat dari renungan itu bisa membuat kita itu hidup lebih dewasa lagi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Serta mungkin dengan adanya renungan yang di kondisi kita misalnya lagi sedih atau kecewa, dengan membaca renungan kita lebih dikuatkan lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada renungan pada hari ini, yang intinya adalah apabila kita bisa menjaga hati kita, disitulah terpancar kehidupan. Jadi apabila hati kita itu tidak kita jaga dan gampang dimasuki oleh hal-hal yang buruk, otomatis kita terpancar kehidupan yang buruk juga. Salah satunya kayak tadi berbohong. Nah, apabila kita sering berbohong, yang terpancar dalam kehidupan kita adalah hal-hal negatif seperti kurang dapat dipercaya orang lain, sering dihindarin orang lain, dan juga menjadi orang yang dikucilkan gitu, karena kan oleh hal-hal buruk tadi yang kayak kurang dipercaya tadi. Nah, apabila sebaliknya kita menjaga hati kita dengan baik seperti membaca Alkitab, nah di situ akan terpancar kehidupan yang taat akan Tuhan, terus berguna bagi sesama, dan juga bermanfaat untuk sesama juga, dan kita jadi lebih dewasa dalam melakukan hal-hal sesuatu. Nah, mungkin itu renungan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Shalom, dan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan pada kami.
Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghibur yang menguatkan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk hidup selalu sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.